peran dan apa yang harus dilakukan masyarakat, sekolah, dan pemerintah untuk mengendalikan suasana dampak negatif tersebut agar berbalik menjadi positif, sehingga KBM ini akan menjadi kegiatan menyenangkan bagi para peserta didik karena pandemik ini kita belum tahu kapan akan berakhir. Nah, kemudian bagaimana tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikologi dari 36% satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum darurat selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, dan kemudian perlu dielaborasi dalam rangka persiapan peserta didik, pendidikan, dan masyarakat sekolah menjelang asesmen nasional yang akan diberlakukan di tahun 2021 selain kurikulum darurat yang sisanya menggunakan kurikulum nasional dan kurikulum mandiri. Dan kemudian bagaimana kompetensi dan karakter murid sebagai tujuan asesmen nasional jika dalam kondisi PJJ saat ini kedekatan emosional antara peserta didik dan pendidikan tidak hidup dan hanya berselancar di dunia maya semata ya via Zoom dan Google Meet. Kemudian sementara Mas Menteri pernah mengimbau agar guru perlu melakukan asesmen diagnostik dan asesmen yang dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnostik kondisi kognitif dan non-kognitif ini. Kemudian kami ingin menyoroti terkait dengan penghargaan kepada tenaga kependidikan pada Permendikbud RI nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler, bahwa dalam pasal 14 dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana maksud pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 terdapat sisa dana pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Nah, dalam kalimat ini bila diinterpretasikan bahwa jika dalam pasal 12 terkait dengan komponen penggunaan dana BOS reguler dalam huruf L, bila digunakan untuk pembayaran honor dan dalam pasal 13 dana BOS reguler dapat digunakan maksimal 50% dari alokasi dana BOS untuk pembayaran honor guru, di pasal 14 apabila ada sisa, maka baru bisa dibayarkan kepada tenaga kependidikan. Inilah yang bahan renungan kami bahwa belum adanya keperpihakan dan penghargaan atas kerja-kerja tenaga kependidikan. Pak Ketua, izin saya minta waktu sedikit. Sebetulnya banyak hal yang ingin saya pertanyakan di dalam forum ini, tetapi ada keluhan yang sangat meresahkan, terutama di daerah tidak bisa dikatakan daerah 3T ya, mungkin daerah 3T sudah dikeluarkan, Aceh tidak masuk 3T, tapi ada daerah khusus Pak Mas Menteri. Saya ada komunikasi dengan Pak Iwan, tapi belum ada jawaban. Mereka minta ada tunjangan khusus karena memang ketika saya hadir di lokasi di daerah tersebut, katakanlah Pulau Aceh, ada Aceh Selatan dan beberapa wilayah-wilayah, mereka sudah tidak lagi mendapatkan tunjangan itu, sementara mereka harus menghadapi tantangan perjalanan yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ada keputusan menteri yang bisa memberikan tunjangan khusus, karena kalau dilihat dari desanya, dari indeks yang ingin dilihat, mungkin desanya sudah baik, tapi sekolah dan tempat untuk mereka datang ke lokasi itu sangat sulit. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, padahal banyak sekali yang mau dipertanyakan. Terima kasih. Tapi sedikit lagi ada titipan ini dari Gus Roji ya. Mungkin dia anggaplah Gus Roji tadi Pak Nino bilang dalam raker bahwa tidak ada yang perlu dipersiapkan secara serius oleh murid dalam AN 2021 pusat, hanya mengecek persiapan baik laptop maupun jaringan. Terkait pengadaan laptop, apakah sekolah yang menyiapkan atau murid yang bawa? Soalnya di sekolah anak saya murid disuruh bawa dan ngumpulin laptop untuk dipergunakan AKM dan diharuskan ditinggal. Itu di sekolah swasta Emirat Islamic School Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.